Bapa di surga, biarlah pujian dan sembah kami kiranya sungguh benar memberkati serta menyenangkan Tuhan. Sebab dengan apakah kami sanggup membalas semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kami, selain kami boleh memuji, menyembah-Mu dengan seluruh segenap hidup kami, baik roh, jiwa, dan tubuh kami. Bahkan tubuh kami senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga untuk hadir kasih dan kuasa-Mu yang mempernyatakan bersama dengan kami di tempat ini. Untuk itu berfirmanlah bagi kami, biarlah Roh Kudus yang mengantarkan firman kepada kami, sehingga semua kepada kami diberkati. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur dan percaya diberkati Tuhan dan akan bersama saya. Amin. Yesus menjawab, lebih baik aku doakan. Istri saya kamu semakin cinta karena saya begitu nyanyi. Oke, terima kasih untuk pemilik pujian dan para singers dan pemain musik juga yang memandu overhead. Lupa kita masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih juga untuk dua kesaksian yang luar biasa. Pertama kesaksian dari Oma Meli. Ya, puji Tuhan, bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Ibu Meli jadi orang gedongan sekarang. Jemputnya di pinggir jalan raya, pagarnya gede banget. Dia baru penyesuaian karena biasa di apartemen kan sono sini nyenggol ya. Jadi tempat yang lebih besar lagi perlu penyesuaian. Amin. Dan terima kasih juga untuk Miss Vena, kesaksiannya sangat luar biasa dan memberkati serta mendidik kita bahwa apa yang Tuhan ini kerjakan dalam hidup kita pasti ada prosesnya. Amin. Beda kehendak Tuhan dengan kehendak kita kan begitu kita bilang sekarang maunya sekarang. Padahal Tuhan punya rancangan rencana yang sempurna. Buat Tuhan memberikan sesuatu yang Anda inginkan seperti yang kembalikan tangan. Tapi Dia ingin mendidik kita agar kita mengerti mengenal akan kasih-Nya yang sempurna di dalam hidup kita. Amin. Mari kita lihat firman Tuhan terambil dari kitab Ibrani pasal 13. Itu ada 25 ayat, tapi saya akan kutip beberapa ayat saja yang saya pahami via kitab Ibrani pasal 13 dari ayat 1 sampai ayat 25. Nah, judulnya adalah nasihat. Amin. Kita semua perlu dinasihati atau lebih suka menasihati? Lebih suka dinasihati atau menasihati? Kurang jelas. Lebih suka menasihati atau dinasihati? Atau di? Oke ya. Manusia punya kecenderungan selalu masuk TV mana? Tetapi masuk TV. Amin. Ya, yang pertama Ibrani 13 ayat pertama. Ya, peliharalah kasih persaudaraan. Kasih dan persaudaraan adalah sesuatu yang penting bagi setiap kita gereja Tuhan. Dan setelah kita menerima anugerah serta diselamatkan, maka kita menjadi warga kerajaan surga. Dan setelah kita menjadi warga kerajaan surga, kita punya saudara yang sulung. Jika saudara yang sulung mempunyai kecenderungan selalu mengayomi adik-adiknya. Amin. Siapa anak sulung di sini? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, istri saya anak sulung, saya anak bungsu. Hanya, ya. Nah, anak sulung itu selalu mempunyai kecenderungan untuk mengayomi, melindungi, bahkan melakukan inisiatifnya jauh lebih besar daripada adik-adiknya. Nah, menjadi pertanyaan buat setiap kita, siapakah kakak sulung kita? Siapakah kakak sulung kita? Kita lihat Roma 8 ayat 29, siapa lihat? Nanti kita kembali lagi situ ya, Ibrani ya. Roma 8 ayat 29 berkata begini. Roma 8 ayat 29 berkata, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, apa katanya? Mereka juga ditentukan dari semula untuk menjadi apa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Berarti yang sulung siapa? Yesus.
Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Yang sulung adalah Yesus. Maka jika Yesus itu merupakan yang sulung, maka dia minta kepada kita agar kita senantiasa mengikatkan diri kita dengan dia. Haleluya. Amin. Hal ini menjadi mungkin tiada lagi lain karena dia sendirilah yang memperdamaikan kita dengan Bapa di surga, dengan cara kematian di atas kayu salib untuk menghapus setiap kesalahan pelanggaran yang menjadi penghalang hubungan kita dengan Tuhan hanya di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus terletak seluruh kepenuhan kealahan itu sendiri. Gambar dan rupa wujud Allah dalam wujud manusia itu terdapat di dalam Yesus. Nah, kita juga dijadikan segambar serupa sujud dengan dia. Tetapi karena dosa, maka gambar itu rusak di dalam hidup kita. Tetapi kita bersyukur, kita berterima kasih. Dia menyelamatkan kita dan dia memulihkan kita. Bahkan sekarang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Haleluya. Amin. Maka yang sulung buat kita adalah Yesus Kristus Tuhan. Sebab kita semua adalah anak-anak Tuhan. Berikan tepuk tangan buat dia. Nah, selanjutnya kasih persaudaraan itu menjadi sangat penting. Jangan hanya sekedar kita pandai mengikat persaudaraan kita dengan Tuhan di surga. Bagaimana dengan keluarga kita yang ada di dalam dunia? Kita merupakan warga kerajaan surga, maka kita juga diikat dengan darah Yesus. Kita juga merupakan sebuah keluarga dan ada persaudaraan. Haleluya. Amin. Nah, persaudaraan kita tidak dibangun dengan hukum Taurat. Hukum Taurat disimpulkan oleh Tuhan Yesus, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihlah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Kalau kamu mengasihi dirimu sendiri, bisa gak kira-kira mengasihi sesama manusia? Kalau bisa, yang benar. Kalau hati lagi bertemu gimana? Saya sama pasangan saya, waduh, tidak mudah ya untuk terus bertahan sampai hari ini sebagai pasangan suami istri. Dua kultur budaya latar belakang yang berbeda, tetapi Tuhanlah yang telah mempersatukan. Dan kasih itu dibangun bukan lagi karena saya mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri, enggak gitu lagi. Kalau saya mengasihi istri sebagaimana saya mengasihi diri sendiri, maka istri saya harus selalu mengikuti apa yang saya mau. Tadi pagi udah termanifestasi di depan Mama Dovi. Kenapa? Saya nggak suka kalau saya makan diganggu. Kalau memang mau pesen lagi aja. Ini pesen nggak mau, yang saya punya makanan cuek-cuek. Ya, dan saya nggak mau kalau udah dipesan ya habiskan saja. Jangan sampai dia nggak habis tinggal secomot dikasih ke saya. Maklum soalnya ikat keturunan Belanda. Orang strik. Jadi ya ini ya itu betul. Nah sering kali konflik di situ. Tapi konflik itu selesai. Tidak akan berkelanjutan. Kenapa? Karena saya mengasihi istri saya bukan sebagaimana saya mengasihi diri saya sendiri, tetapi saya mengasihi istri saya sebagaimana Tuhan, saudaraku yang sulung, yang mengasihi aku. Wow. Coba aja lihat Yohanes 13 ayat 34. Ini adalah hukum dan perintah yang baru. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat. Nggak mungkin kita bisa mengasihi sama manusia sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Tapi lihat, ya, Yohanes 13 ayat 34. Dia katakan apa? Aku memberi perintah baru. Apa perintahnya? Yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti apa? Aku telah mengasihi aku, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Haleluya. Berarti bilang sebelahnya, ku kasih dengan kasih Tuhan. Pakai amin. Ini perintah baru. Jadi dia untuk itu di sini dikatakan, aku memberi perintah. Perintah itu harus pasti. Jika Anda nggak melakukan, Anda yang rugi sudah. Dan Anda melakukan itu bukan karena sebuah kewajiban, karena hukum sebab dan akibat, tidak lagi. Tapi perintah itu kita lakukan kenapa? Supaya kita saling mengasihi. Kenapa? Karena kita telah menerima kasih Tuhan dalam hidup kita.
kita. Haleluya. Amin. Kuncinya yang paling penting agar kita senantiasa terikat di dalam persaudaraan kita, yang paling penting tiada lagi lain bahwa aku telah mengasihi kamu. Nah, menjadi pertanyaan, tanya sama sebelahnya, udah terima belum kasihnya Tuhan dalam hidup kita? Kekristenan bukan cuma sekedar sebuah agama. Kekristenan tidak hanya sekedar Anda dibaptis. Kekristenan bukan cuma sekedar Anda mengunjungi peribadahan dengan aktif. Tetapi kekristenan Anda harus mengalami kelahiran kembali, saudara. Harus lahir baru. Anak Tuhan itu lahirnya harus 2 kali. Setelah itu udah orang Betawi bilang enggak ada matinya. Karena hidup dan mati adalah roh. Amin. Pada waktu roh Anda mati karena dosa, lihat semua itu pasti mati, semua. Usaha mati, hubungan mati, pokoknya semuanya ujung-ujungnya pasti rusak, pasti hancur. Tapi bersyukur, berterima kasih, roh kehidupan itu di dalam Yesus, bukti dia hidup, dia bangkit kok dari orang mati, dan dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan dia pasti akan datang yang kedua kali. Sebelum dia datang kedua kali ini, dia mencurahkan rohnya kepada kita. Wow. Itu Roh Kudus ada agar kita termaterai. Apa yang terikat di bumi terikat di surga, apa yang terlepas di bumi terlepas di surga. Wow. Amin. Oleh sebab itu kita harus lahir baru. Lahir pertama dari kedua orang tua kita. Kita tak bisa pilih. Kalau boleh saya balik lagi di kandungan ibu saya. Saya mau lahir dari kandungan siapa yang paling kaya, paling kaya. Gak bisa. Amin. Tetapi jealousy and envy, jangan cemburu dan ini dengan yang lainnya. Ya, saya sampaikan di gereja, Anda boleh saja lahir karena kecelakaan, tetapi Anda lahir bukan karena kecelakaan. Anda lahir, Tuhan punya tujuan dalam hidup Anda. Haleluya. Amin. Kalau ada anak kecelakaan dari Yesus, ada bapak emak yang celaka, gitu. Betul. Nggak ada anak yang celaka. Kita ini hasil produk ilahi. Diciptakan segambar serupa sujud dengan dia. Apapun latar belakang keluarga kita, itu tidak mempengaruhi tujuan Tuhan dalam hidup kita. Yang penting satu, sekarang kita putuskan untuk di atas kita. Dengan cara bagaimana? Lahir baru, terima Yesus. Di mana sih Tuhan? Ada Tuhan. Kayaknya Tuhan jauh banget. Padahal sesungguhnya Tuhan itu hanya ada di mulutmu dan di hati. Berarti sedemikian dekatnya Tuhan dengan kita. Sebab pada waktu engkau mengaku dengan mulutmu ya Yesus adalah Tuhan, dan kau percaya dari dalam hatimu bahwa Allah Bapa membangkitkan dari orang mati, maka saudara saya menerima anugerah limpahan dan diselamatkan. Teman-teman saya nggak percaya. Jadi apa sih kiatnya dari preman dulu baru sekarang jadi pendeta? Ada yang bilang kita tungguin aja jadi pendeta, ntar 6 bulan juga balik lagi. Kenapa? Sulit untuk bisa dipahami. Karena orang selalu bisa melihat masa lalu kita. Sesuatu yang dilahir di dalam kita, mereka nggak bisa langsung lihat. Tapi kita tahu. Haleluya. Siapa yang tahu bahwa Yesus ada di dalam hatinya? Siapa yang tahu bahwa Yesus ada di dalam hati? Wah, berikan Tuhan. Oleh sebab itu perlu buat suatu pengakuan, undang dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita. Ingat itu, Yesus jangan hanya sekedar kita jadikan sebagai Juru Selamat, tapi jadikan dia Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga hanya dialah satu-satunya Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai ada Tuhan-Tuhan yang lain, termasuk hati dirimu sendiri menjadi Tuhan. Tidak bisa.
Berhala zaman sekarang bukan lagi patung, bukan lagi intan mas kemudian berhala itu sebenarnya diri kita sendiri. Kita sudah menggantikan bahwa kita inilah sebagai Tuhan. Nah, hal ini hendaklah tidak terjadi dalam setiap kehidupan kita. Amin. Nah, selanjutnya Bapak Ibu yang saya kasih dan dikatakan, sebab itu terima Dia sebagai Tuhan dan Juru pribadi, dan setelah Anda tobat, Anda berikan diri Anda dibaptis, minta agar Roh Kudus membaptis saudara. Amin. Sehingga Anda bisa menjadi pribadi yang berbeda, menjadi pribadi yang lain. Ujungnya saya masih sama, tetapi ada sesuatu yang berubah. Dengan cara bagaimana? Dia pindahkan dari gelap kepada terang yang ajaib. Dia pindahkan dari masa lalu yang gelap, dan sekarang masa depan penuh pengharapan, saudara. Dan hal ini bisa terjadi karena lagi-lagi tidak ada satupun yang sanggup mampu menolong hidup saudara. Hidup saudara tidak ditentukan dengan nasib. Hidup saudara ditentukan oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Dan Tuhan mempunyai ketentuan ilahi dalam hidup saudara. Ketentuan yang ada lagi, Dia akan angkat hidup saudara. Wow. Kan hal ini bukan cuma slogan. Hal ini sudah menjadi bagian dalam hidup saya. Dan hal ini menjadi kesaksian dalam hidup saya. Keju saya kadang-kadang keluar kemana, melayani Tuhan. Wah, mantan preman SD juga nggak tamat. Ya Tuhan, kadang-kadang yang duduk dokter, profesor duduk juga. Kenapa? Karena bukan disiplin ilmu yang mereka dengar. Yang mereka dengar adalah firman yang hidup. Dan ini semua bukan karena kuat dan gagah kita, tetapi semua semata-mata karena rencana dan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Oleh sebab itu sekarang kita sebagai anak-anak Tuhan harus mengasihi saudara-saudara kita, bukan sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri, tapi sebagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Awas pada jutek-jutek. Sehingga kita memberikan dampak orang-orang di sekeliling kita. Amin. Itu yang memberikan. Berbeda ya sekarang. Saya sih info-info aja, walaupun sekali-sekali cuma mampir ke warung depan. Ada tuh infonya, udah sekarang pada berubah. Berubah aku berubah. Udah deh, pokoknya mulutnya udah terasa kocoran mas. Ya, saya senang kenapa? Bukan manusia yang merubah itu kepada saudara, tapi benih firman yang saudara dengar dari rebu, tetap rebu. Kalau nggak nyangkut juga masa itu pasti nyangkut. Dan firman itulah yang pasti berubah. Kadang-kadang kok bisa jadi gampang marah lagi ya? Kok ngomong juga ada sedikit berair. Kalau ada perubahan, maka Tuhan sedang bekerja dalam hidup saudara. Bila masih belajar berubah itu berbanget. Ya karena kan berubah juga. Oke. Nah sekarang Tuhan sudah dalam hidup kita, ingat ya, Tuhan mengasihi kita. Amin. Dan kita juga mengasihi Tuhan. Jika hal ini terjadi ya, segala sesuatu yang terjadi pasti Allah turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Kenapa? Hal ayat itu diperuntukkan hanya buat kita yang mengasihi Tuhan. Contoh tadi Misna bersaksi ya, Allah turut bekerja di dalam hidupnya untuk mendatangkan kebaikan bagi Misna yang mengasihi itu Tuhan. Ibu Mary, Allah turut bekerja di dalamnya karena Ibu Mary mengasihi Tuhan. Nah Anda mengasihinya dari mana mau begitu? Gak bisa. Ayat itu hanya untuk orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya Anda ada di tempat ini karena Anda mengasihi Tuhan lebih dari sekarang. Ya, yang kedua dari Ibrani tadi, Ibrani 13 ayat 5. Ya, saya punya handphone saya punya ayat apa Alkitab di handphone. Cuma karena handphone dari situ ya, terima kasih ya, jangan saya bantu. Janganlah kamu menjadi hamba uang, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena dia Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.
penting kan? Penting. Uang dosa kan? Tidak, haleluya. Tetapi jika Anda memperhamba dirimu kepada uang, itu jadi sumber masalah. Sehingga semuanya kamu ukur hanya dengan cien. Pokoknya ketemu dia, dompet lu berapa? Itu berat, saudara. Berat. Amin. Tuhan tidak pernah bertentangan dengan uang. Buktinya Republik Indonesia masih mencetak uang. Haleluya. Tetapi yang Tuhan minta, jangan kita menjadi hamba uang. Ingat ya, kita ini adalah hamba Tuhan. Jangan gantikan dong Tuhan yang maha kuasa, yang menciptakan dari ada, dari tidak ada menjadi ada, Tuhan yang menghadirkan kita, Tuhan yang merubah hidup kita. Kan harusnya kita menjadi hamba Dia dong. Kenapa jadi uang? Kenapa jadi kita memperhambakan diri kita dengan uang, saudara? Uang tidak bisa menghasilkan Tuhan, tapi Tuhan bisa menghasilkan uang, saudara. Amin. Kenapa Anda terlalu naif untuk mengandalkan keuangan dalam hidup saudara? Percaya kepada Tuhan. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atas kamu, ke dalam lumbung-lumbungmu, ke dalam setiap usaha pekerjaan, bahkan pelayanan yang telah Tuhan tetapkan dan berikan dalam hidup saudara. Itu adalah firman. Masalah kesukaran, kesulitan keuangan biasa. Masalah kesukaran, kesulitan keuangan biasa. Nah, hal itu jangan memotivasi dan memicu saudara untuk panik. Pokoknya otaknya duit. Kesukaran itu terjadi, nggak ada lagi lain. Justru itu merupakan sebuah kesempatan Anda untuk lebih lagi cari Tuhan dan mempercayai Dia. Banyak maksudnya. Siapa sih yang kamu bisa percaya? Siapa yang bisa kita percaya? Tidak ada satupun yang bisa kita percaya. Dan masuk diri kita nggak bisa percaya. Yang kita bisa percaya hanya satu Tuhan. Haleluya. Amin. Jadilah sebagai hamba Tuhan. Jangan kita memperhambakan diri kita dengan uang. Dan sebagai hamba Tuhan, burung di udara nggak nabur, nggak pelit, nggak nabur, tidak menabur dan tidak. Tuhan pelihara, saudara. Apalagi kita umat tebusannya, terlalu sanggup Tuhan memelihara setiap kehidupan kita. Amin. Ini janjinya, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mana yang kamu pegang? Yang firman atau keadaanmu? Mention nanggung mana? Sementara Tuhan bilang, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Mana yang saudara ikuti? Firman Tuhan atau pikiranmu? Firman tuh. Nah, caranya gimana? Dia nggak pernah berubah, konsep tetap sama. Dengar baik nih. Jangan perkatakan apa yang kamu lihat. Bokel, gak usah dilihat dan gak usah diucapin. Amin. Ucapkan apa yang kamu percaya, yang kamu tidak lihat. Amin. Saya ulangi sekali lagi ya. Jangan ucapkan apa yang kamu lihat, situasi, kondisi, keadaan, tapi ucapkan apa yang kamu percaya, yang kamu tidak lihat. Haleluya. Dan lihat apa yang kamu percaya, yang kamu ucapkan, yaitu firman. Dan lihat, Tuhan tidak akan pernah membiarkan firman-Nya gugur bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Khususnya mama-mama, tolong
Orang Belanda bilang hoyemong, berjalan di pintu mulut bibir lidahku ya Tuhan. Seringkali perkataan ini selalu meneguhkan aja apa yang bisa kita lihat. Kondisi badannya susah terus ya susah. Ayo balikan dong keadaan. Izinkan Tuhan bekerja dari pujian itu. Izinkan Tuhan bekerja dengan cara bagaimana? Ucapkan apa yang kau lihat, tapi kau percaya. Engkau percaya gak Tuhan sanggup memenuhi segala kebutuhan? Amin. Amin. Nah kalau memang percaya, ucapkan itu. Aku percaya Tuhan memenuhi segala kebutuhan dan keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Amin. Menjadi pertanyaan, apakah perbendaharaan kata itu ada enggak di hati dan pikiran? Ada enggak? Ya susah ya. Kalau Anda masuk bank kasih ceknya kosong, kamu nggak tulis, dia masuk kosong keluar kok, masuk kosong barang nggak polisi nggak ada. Amin. Seperti itu juga dong. Ayo dong, perbendaharaan perkataan firman itu harus ada di hati dan pikiran kita dan di mulut kita. Haleluya. Dengan cara bagaimana? Baca firman tuh susah Pak, saya baca repot, nggak bisa baca, denger kan sekarang ada tuh denger ya. Jadi tidak ada alasan Anda tidak mempunyai firman. Seringkali menjadi permasalahan karena kita tidak punya firman. Yang kita punya hanya setiap masalah saja, dan kekuatan kita pada waktu ada masalah kita selalu cari manusia. Cari dong, jika ada masalah kita cari dong manusia. Kristus Yesus Tuhan. Dia kasih tolong kita. Selanjutnya ayat 8. Ayat 8. Yesus Kristus apa katanya? Tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Tuhan itu tidak pernah berubah. Pada waktu Anda nggak setia, dia tetap setia. Pada waktu Anda nggak cari dia, dia tidak pernah menyerah untuk terus cari kamu. Tujuannya nggak ada lagi lain, agar dia dapat menyatakan kasih kepada setiap kita. Ya itu, bahwa kasih Tuhan dia kekal, tidak akan pernah berubah oleh segala sesuatu yang bisa berubah. Jika Tuhan mengasihi kamu, maka dia mengasihi kamu sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Nah, bagaimana kasih Tuhan diaplikasikan dalam hidup kita? Yaitu tadi, kasih dong Tuhan dengan segenap hati. Jadikan dia Tuhan di dalam setiap hidup kita. Utamakan dia di dalam seluruh aspek hidup saudara. Selalu cari Yesus. Apa sih Yesus? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan firman itu telah dimanifestasikan dalam daging yang kita kenal di dalam Yesus. Nah, di dalam Yesus itu tuh lihat, yang kita lihat, yang terpancar daripadanya adalah kebenaran. Berarti Tuhan itu adalah kebenaran. Dan kebenaran itu membenarkan kita semua, karena kita percaya kepada, bukan karena perbuatan kita, tapi karena iman dan percaya kita kepada Yesus. Maka kita yang tadinya bukan orang benar, tetapi sekarang setelah Anda percaya kepada Yesus, Anda menjadi orang benar. Haleluya. Amin. Nah, kalau Anda orang benar, maka lihat, mata dan hati Tuhan selalu tertuju kepada orang benar. Memang kadang-kala ada waktu, ada proses yang dia kerjakan, tujuannya nggak ada lain, agar saudara mempunyai apa ya, lagunya Stairway to Heaven. Artinya Anda punya jalur emasnya Tuhan, saudara, sehingga di dalam setiap pergumulan Anda menjalannya tetap ada di dalam jalurnya, karena kebenaran itu ada di tengah situasi yang tidak benar, saudara. Nah, oleh sebab itu harus fokus dan konsisten di dalam kebenaran. Jangan lihat kanan kiri, saudara. Haleluya. Amin. Tapi terus tetap di dalam kebenaran itu. Yakin dan percaya Tuhan selalu memberkati setiap orang benar. Haleluya. Amin.
Amin. Ingat itu bahwa kita semua adalah orang benar. Bagaimana dengan dosa? Dosa tidak sanggup mampu membatalkan. Dosa tidak sanggup mampu membatalkan statusmu sebagai orang benar. Sebab 7 kali orang benar jatuh, apa katanya? Bangkit kembali. Jangan biarkan hati nuranimu menghakimi engkau. Pada waktu engkau jatuh di dalam dosa, cuma tolong jangan hobi. Pada waktu Anda jatuh di dalam dosa, Roh Kudus selalu ingatkan kok. Dia selalu menasihati kita kok. Dan sebagai menasihati kita, maka kita datang kepada Tuhan, bertanggung jawab, mengakuinya saja. Dan setelah mengakui, katakan maaf, sorry. Apa maaf dan sorry definisinya? Apa kata maaf definisinya? Apa maaf? Ampuni apa? Jojo jangan nakal lagi ya. Ampun Pak, artinya apa? Tidak melakukan nakalan. Amin. Kadang kita minta lagi. Jangan minta maaf dulu, bertobat. Kau juga tanya dulu gimana kan gitu. Kata maaf artinya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Dan setelah itu lupa. Tuhan gak pernah ingat-ingat lagi setiap salah pelanggaran dosa kita. Dan anugerahnya, pengurapannya terus tetap di dalam hidup kita. Justru itu menjadi pembelajaran buat kita, sehingga lihat gajah aja gak nyemplung di lubang yang sama. Itu dia. Tapi bilang sebelahnya, kamu orang kan? Yesus Kristus sama ya, dari belakang, dari depan dia kurung kita, dan tangan kanan Tuhan selalu ada di atas kepala kita. Artinya apa? Rancangan Tuhan selalu maju ke depan. Dia tidak pernah punya rancangan ke belakang, karena dia dijaga bangsa belakang kita. Dia tidak izinkan kita kembali kepada masa lalu kita. Dia tidak izinkan kita hidup lagi dalam penderitaan dan tidak punya pengharapan. Enggak, dia jaga kita, sedangkan dia tuntun waktu ke depan kita. Kenapa? Karena ada hadirat, kasih dan kuasa yang senantiasa menyertai kita. Amin. Yang terakhir, lebih komplit nanti Anda baca semua di rumah ya. Gimana baca Pak? Baru 1 ayat. Pak Bu, Anda flash, firman itu roh, jadi perlu paksa sedikit bacanya. Saya itu kalau baca kita lagi jam 3, jam 4, jam 4, kadang-kadang saya nggak saking udah tahannya. Istri saya kalau lihat saya baca Alkitab terus ketiduran, dia bilang udah kayak baby gitu. Kenapa? Karena di sebelah saya bantal, di sebelah saya guling, di sini bantal gitu. Terus saya tiduran. Saya terus upayakan, usahakan untuk baca, karena itu hidup saya. Gak bisa bayangin jika saya gak baca firman, gak bisa. Dying, mati kalau gak baca firman. Tapi kalau ada punya firman, hidupmu pasti berbeda. Amin. Masalah ada banyak, tapi lihat, dia akan menuntun kita, dia akan menerobos, bahkan dia membuat jalan di padang gurun, diberikan sungai di padang belantara. Dan lihat, firman senantiasa di dalam setiap langkah kita. Amin. Selanjutnya ayat 25. 3, 2, 1. Apa katanya? Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Kasih karunia yang setelah diselesaikan, dikerjakan 2000 tahun yang lalu, dan itu diperuntukkan buat kita. Hiduplah di dalam kelimpahan anugerah dan kasih karunia, serta bertanggung jawablah atas anugerah dan keselamatan. Sebab iman harus terus dijaga dengan cara kebenaran itu terus menjadi bagian dalam hidup kita, maka hidupmu naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Apa yang tanganmu kerjakan, Tuhan menjadikannya berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Yesus, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pada malam hari ini.
Biarlah kasih persaudaraan di antara semua kami dengan Tuhan terus semakin erat Tuhan, agar kami semua semakin menyerupai dengan Kristus Yesus Tuhan, yang merupakan pemulih gambar diri kami. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan dengan kasih-Mu Engkau mengajar kami agar kami boleh mengasihi saudara kami sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengasihi kami. Sebab itu aku berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kasih Tuhan melawan menjamah memenuhi semua bejana-bejana yang khusus di tempat ini. Roh Kudus, aku berdoa dalam nama Yesus, biarlah kasih-Mu menjamah, memperbaharui setiap hati, memulihkan setiap hati, dan mengangkat segala beban yang sedang dialami oleh mereka. Berikan kelepasan dan Tuhan tanam sesuatu yang baru dalam setiap pribadi lepas Tuhan. Yaitu kebenaran sabda firman, sehingga kami semakin hari semakin berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan tolong dan
Dan firman itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman itu akan berhasil mengerjakannya sehingga hidupmu senantiasa naik, dan melalui nama Tuhanlah yang dipermuliakan. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur. Yang percaya serta diberkati berkata bersama saya. Kita dua keluarga selanjutnya tutup. 3, 2, 1. Gerakan Pasca berkenan supaya Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Haleluya. Serahkanlah hati dan pikiran kepadanya, dan serta terimalah berkat dari tempat yang maha tinggi. Tercurahlah kiranya segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajahnya dan berikan engkau kasih karunia. Tuhan senantiasa menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, anugerah, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa yang maha sempurna, serta penyertaan, perlindungan, pemeliharaan, dan penghiburan daripada kuat kuasa terus menyertai kita semua dari saat sekarang ini hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan kemuliaan, bahkan sampai selama-lamanya.